Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Zara Izati dengan NIM 214105010004. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah dan tanpa kebijakan pemerintah. Yang pertama, pengertian perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah atau lebih dikenal dengan ekonomi tiga sektor ialah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Selanjutnya, rumus keseimbangan pada pendapatan nasional. Rumus keseimbangan dibagi menjadi dua, ialah pengeluaran dan pendapatan. Pengeluaran dirumuskan sebagai Y sama dengan C plus I plus G. Sedangkan pendapatan dirumuskan sebagai Y sama dengan C plus S plus T. Di mana Y ialah pendapatan, C ialah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, I adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, G adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, S itu tabungan, dan terakhir T ialah pajak. Selanjutnya jenis pajak. Jenis pajak dibagi menjadi dua, ialah pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung ialah jenis pungutan pemerintah secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja atau perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan atas pendapatan mereka dinamakan pajak langsung. Selanjutnya, pajak tak langsung ialah pajak yang bebannya boleh dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Misalnya, pajak atas barang impor. Pada waktu importir mengimpor barang, pajak dibayar olehnya. Tapi waktu barang itu dijual ke konsumen, beban pajak yang telah dibayarkan dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Selanjutnya, pajak berdasarkan penggolongannya. Pajak berdasarkan penggolongannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pajak regresif, yang kedua, pajak proporsional, dan yang ketiga, pajak progresif. Pajak regresif ialah sistem pajak yang persentase pungutan pajak menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Selanjutnya, pajak proporsional ialah persentase pungutan pajak yang tetap besarnya untuk berapapun tingkat pendapatannya. Sedangkan pajak progresif ialah persentase pungutan pajak bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Yang kedua, pengertian perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah atau lebih dikenal dengan ekonomi dua sektor ialah perekonomian yang tidak mengandalkan ekspor dan impor dan terdiri dari pengeluaran rumah tangga dan produsen. Selanjutnya, alur kegiatan perekonomian dua sektor. Di situ terdapat empat alur kegiatannya. Yang pertama, faktor produksi, di mana faktor produksi itu seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan entrepreneur dari sektor rumah tangga lalu akan digunakan oleh sektor perusahaan dalam kegiatan produksinya. Kemudian sektor perusahaan memberikan balas atau imbalan kepada rumah tangga dalam bentuk uang. Nah, uang inilah yang merupakan pendapatan bagi sektor rumah tangga. Selanjutnya, aliran barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Selanjutnya, dikonsumsi oleh sektor rumah tangga. Sebagai gantinya, sektor rumah tangga memberikan uang kepada sektor perusahaan sebagai pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Apabila seluruh pendapatan yang diperoleh rumah tangga dibelanjakan untuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, maka perekonomian berada dalam keadaan seimbang. Pendapatan sama dengan sisi pengeluaran. Selanjutnya, rumus keseimbangan dua sektor. Rumus
keseimbangan dua sektor itu Y sama dengan C plus I dan I sama dengan S, di mana Y itu pendapatan, sedangkan C itu konsumsi, I investasi, dan S itu tabungan. Yang terakhir, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan tabungan dirumuskan sebagai C sama dengan A plus B dikalikan Y, di mana C ialah besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, A besarnya konsumsi yang tergantung pada pada jumlahnya pendapatan, B hasrat marginal dari masyarakat untuk melakukan konsumsi, Y pendapatan yang siap dilakukan untuk mengonsumsi atau dikenal sebagai pendapatan disposable. Sekian, terima kasih penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.